Setelah menjadi berita viral selama beberapa hari ini, akhirnya Pendeta Lundu Simanjuntak, pendeta viral yang tidak mau memakamkan jenazah, memberikan klarifikasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan update berita viral kekristenan. Melalui Zoom yang kemudian muncul dalam YouTube Fukwet Hiong, Pendeta Lundu Simanjuntak diundang untuk memberikan penjelasannya mengenai berita viral yang sedang terjadi. Dalam YouTube ini, terlebih dahulu MC memutarkan video yang sedang viral dan kemudian dilanjutkan dengan Pendeta Lundu Simanjuntak memperkenalkan diri. Di mana beliau memiliki latar belakang pendidikan teologi di STT Duta Wacana tahun 92 dan kemudian melanjutkan pendidikan teologi S2-nya di kampus yang sama. Dan kemudian melanjutkan S3-nya di STT Cipanas. Beliau juga menjelaskan jikalau beliau sudah menjadi pendeta selama 30 tahun. Selanjutnya Pendeta Lundu Simanjuntak menjelaskan detail kejadian yang terjadi beberapa hari lalu itu. Dan berikut ini cuplikannya. Pemberangkatan jenazah atau bahasa umumnya ibadah penutupan peti, pasti pendeta HKBP akan memeriksa peti jenazah. Itu sudah hukum yang umum itu. Pendeta akan memeriksa isi dari peti jenazah. Nah, saya melihat ada rokok, ada Alkitab, ada sepatu, ada pakaian, ada tas. Nah, sangat banyak. Nah, jadi karena pendeta HKBP itu ada pijakannya ini dia. Ya, ada RPP, ada konvensi namanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga tentu berangkatnya dari Alkitab juga. Nah, di sini semua diterangkan Alkitab tidak boleh dimasukkan dan hal-hal lain yang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi saya ambil rokok, saya ambil Alkitab. Kemudian saya khotbah. Artinya sudah ibadah dimulai, ya, kemudian sudah bernyanyi, kemudian khotbah. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menunjukkan ya aliran saat dalam konteks HKBP karena ada rokok, ada Alkitab, ada tas, ada sepatu. Nah, saya perlu ingatkan bahwa Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Ya, seperti itu. Apalah artinya Anda memberikan rokok? Kapan ibu itu akan menghisap rokok lagi? Bukankah rokok itu mending ya Anda ambil Alkitab Anda masukkan, dia akan busuk menjadi tanah. Kapan ibu itu akan membaca Alkitab? Andai kan ibu ini waktu hidup dia tidak pernah membaca Alkitab, apalagi sudah mati. Kan? Ini ada tas juga. Untuk apa tas ini? Apa ibu ini akan pergi ke mall? Kan enggak juga. Seandainya lah iblis memakai situasi ini, kemudian Anda melihat dari kejauhan ada mama bawa tas, Anda akan senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Iblis memanfaatkan. Sebelum menjelaskan ini terlebih dahulu Pendeta Lundu memberikan catatan bahwa Eporus atau pimpinan HKBP memberikan kepastian bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan HKBP, jadi tidak perlu takut. Selanjutnya Pendeta Lundu Simanjuntak menjelaskan tentang bagaimana keributan itu terjadi di mana Pendeta Lundu sudah memberikan pengajaran jikalau memasukkan Alkitab, rokok, tas ke dalam peti tidak ada gunanya, tetapi keluarga tetap ngotot karena itu merupakan pesan dari almarhum. Dan berikut ini cuplikannya. Ini udah kacau ini. Kalau gitu aku hands up. Aku mengalah kan gitu. Daripada saya dipaksa harus menguburkan dengan ada benda-benda tadi, sepatu, rokok, kemudian Alkitab dan tas, ya saya mending hands up aja. Saya juga kan ya takut ditegur oleh pimpinan HKBP sebab di situ banyak jemaat HKBP juga. Nah, bisa saja saya dilaporkan ternyata pendeta dia kalah. Nah, oke, saya hands up. Saya tidak mau mengubur, silakan Anda kubur. Nah, saya pergi, kita pulang. Kemudian ada seorang bapak menghadiri saya karena suasananya sudah mencekam. Tapi waktu saya bilang saya pulang, kemudian si bapak itu yang suami dari almarhum, oh kita mau keras-kerasan ya katanya. Wah ini kok mau ngajak berantem begitu kan. Saya bilang saya pendeta. Kenapa rupanya kalau pendeta? Saya anaknya. Memang ada apa dengan pendeta?
wih ini kok selama hidup jadi pendeta gue baru ini ngadepin jemaat kayak gini kan gitu. Dan saya tidak kenal itu siapa gitu loh. Dan apa pekerjaannya saya tidak kenal. Tapi dia akan berusaha untuk membuat kasar terhadap saya. Kalau Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak bapak-bapak itu melerai dia, menghalang-halangi dia karena dia mau akan kejar saya kan begitu. Di akhir perbincangan ini, Pendeta Lundu Simanjuntak menjelaskan bagaimana kronologis sehingga dia tidak mau memakamkan jenazah. Ternyata ini merupakan permintaan keluarga karena melihat situasi yang tidak kondusif lagi dan bisa membahayakan keselamatan dari Bapak Pendeta Lundu Simanjuntak. Jenazah ya dengan harapan bahwa pihak keluarga itu bisa melakukan pendekatan kepada pihak keluarga agar mengikuti aturan gereja, bukan mengikuti ya aturan manusia, istri yang berpesan ini itu. Nah, jadi datang lagi kepada saya Marga Panggabian, dia mengaku Marga Panggabian, saya itu tidak kenal. Pak Pendeta tolong sabar, saya akan ke dalam lagi. Ya, sedang melakukan negosiasi supaya pihak keluarga mau mengikuti aturan gereja. Kan begitu. Nah, setelah 20 menit saya menunggu, datanglah pihak keluarga. Yang tadi mendatangi saya itu yang mengatakan Pak Pendeta, suasananya panas, Pak. Itu anak yang tadi berbuat kasar sama Bapak itu polisi, Pak. Dan dia dengan sengaja menunjukkan dia punya pistol di pinggangnya. Jadi kami takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya Bapak segera pulang. Nah, jadi saya pulang itu atas perintah keluarga. Saya tetap ada di situ dengan berpakai jubah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan pendeta orang tidak mau mengubur, loh saya mau mengubur. Saya tunggu ada lobi ya untuk barang itu tidak dibawa ke kuburan. Nah, karena mereka sudah saya juga ya oke lah saya mungkin terlalu bodoh tapi saya terus terang menjadi takut pada saat itu karena saya ingat Sambo kan. Nah, jenderal aja bisa nembak kepala. Nah, apalagi ini kan. Nah, saya takut. Saya waktu itu aku ngebayang, tiba-tiba dia keluar dari dalam, dia tembak kepala aku, mati aku. Kacau juga pikirku. Maka semua majelis mengatakan, Pak Pendeta, ayo kita segera pulang sesuai dengan ya perintah daripada keluarga. Nah, terus saya sempat mengatakan, lah nanti gimana dong? Siapa yang memimpin acara penguburan? Udah Pak, mereka sudah cari peta dari luar. Ya sudahlah. Tentu saya juga tidak mau ribut. Nah, saya juga tidak pernah mengatakan bahwa jemaatku direbut oleh pendeta lain. Saya juga Jika dilihat dari klarifikasi Pendeta Lundu ini sudah jelas bahwa beliau menjalankan tata aturan dari gereja HKBP yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tetapi keluarga ngotot untuk menjalankan pesan perintah dari almarhum. Pendeta Lundu pun harus memilih apakah mengikuti kemauan keluarga tetapi bisa mendapatkan teguran dari pimpinan HKBP atau tetap menjalankan aturan HKBP yang sesuai firman Tuhan tetapi harus bersitegang dengan keluarga. Bagaimana pendapatmu Sobat Viral? Share di kolom komentar ya.